Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara tentang restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia. Tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses, yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung, susah saudaraku. Manusia ini lidahnya itu ada di tempat basah. Karena itu seringkali ya kepleset begitulah. Tetapi bulan ini, bulan Maret, kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Oh nanti beres-beres sendiri, tidak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni tidak bisa jarak jauh, harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Dan dia saya dengar Esau datang dengan penuh amarah dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub ya punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya paling punya pedang kan. Situ punya pedang, punya tombak, perisai. Dan dia tahu betapa bencinya Esau kepada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom. Tetapi juga ada keturunannya. Sebab dia menikahi Mahalat, yaitu adik daripada Nebayot, yaitu keturunan bangsa Arab. Karena itu bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang nyebut diri Palestina. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Yakub disebut Israel. Tetapi dalam Kejadian 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika Fatsal sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan the Prince of Peace dan dia dirubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dan saat itu pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tadinya dia belakang sih pengecut ini. Ketika istrinya semua anak-anaknya, domba kambingnya sudah menyeberang, dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa. Mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung atau mungkin dia ditombak, ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi tuan daripada yang sulung. Tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk, didekap pertangis-tangisan mereka, kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai senior. Yang sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam kerajaan kita menghargai yang lebih tua dan senior. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adikku. Rekonsiliasi terjadi. Tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment, dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi warga kerajaan Allah. Shalom. Shalom. Tidak terasa kita ada di bulan yang baru, bulan yang ketiga. Dan boleh saudara berikan senyum kanan kiri saudara. Senyum-senyum orang yang disertai dan diberkati Tuhan. Sudah senyum semua? Yang belum senyum mungkin bisa di towel gitu saudara ya. Haleluya. Kita percaya bahwa sampai di hari ini pun
Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami membawa pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bawa ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami kepada Yesus Tuhan yang sangat baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyertai
selagi angkat suara pujianmu kepada Tuhan. Selalu ada. Sing, kasih Yesus, kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. Dia pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya, Tebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus, oh bagiku. Ingat kasihnya, Hidupku thank you Jesus. selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurmu menyembuhkan Tuhan. Sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Oh hanya kasih-Mu. Amin. Kasih Yesus bagiku. Kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan, sebab limpah hidup kami dengan kasih setia-Mu, limpah dengan kemurahan-Mu yang sudah Engkau buktikan di atas kayu salib bagi kami. Pagi hari ini kami mengucapkan berkat bagi Indonesia, bagi Jember dalam nama Yesus. Kasih pengampunan-Mu juga tercurah untuk kota dan bangsa ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Tuhan telah melimpahkan berkat susu dan madu. Sebab Tuhan telah melimpahkan berkat atas tanah-Mu, air-Mu, udara-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pemerintahan atas bangsa dan kota ini Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menjaga atas kota dan bangsa ini Tuhan. Kami percaya waktu setiap perbuatan yang jahat, setiap niat yang jahat kepada kota dan bangsa ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang bekerja dalam nama Yesus. Sebab ada umat-Mu yang terus berdoa bagi kota dan bangsa ini. Dan kami percaya kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa buat gembala senior kami, berdoa buat gembala rayon Tuhan kami Tuhan, berdoa buat gembala sidang di tempat ini Tuhan, yang memberkati Bapak Pastor Timotius Arifin, Pastor Ishak Latif dan Pastor Benny Kristanto. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, visi dan hati Bapak Tuhan terus taruh, dan dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada, Tuhan yang pakai untuk menjangkau jiwa, untuk menjadi Tuhan terang bagi kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan pada akhirnya seluruh kami, khususnya jemaat di GBI Rock Jember, kami boleh dipertunangkan kepada Engkau, bertumbuh berbuah lebat bagi kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab tidak ada yang lebih lagi yang kami kejar dalam hidup kami selain hidup kami melayani dan menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, kami persembahkan pujian kami kepada Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu, dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau, mari Tuhan, nikmati pujian dan penyembahan kami. Nikmati dan Engkau Tuhan melihat hati-hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang siap memuliakan Dia, bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh Yesus. Seindah pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang
kami kepadamu. Haleluya. Yang sudah menikmati kebaikan dan kasih Tuhan, boleh angkat tangannya. Sungguh nyata Kasih-Mu di sepanjang hidup. terima kasih Tuhan. Kau tebus dosaku. Wah, sungguh nyata kasih-Mu, sungguh terbukti Tuhan. Segenap hatiku sungguh nyata. Kau tebus dosaku. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu, hati kami Tuhan. Hanyalah untukmu. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami melewati hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan ke bulan yang baru sekarang ini. Kami boleh melewatinya bersama dengan kepenuhan dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan dari hatimu. Sungguh dari hatimu. Ucap terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk tujuan hidup, untuk makna dan arti hidup yang Tuhan beri dalam hidup kami. Yang sesungguhnya tanpa-Mu Tuhan, hidup kami tidak ada arti. Tapi kami bersyukur kasih pengampunan-Mu yang memulihkan setiap kami. Makasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar Sungguh kami dengan sadar kasih, besar kasih-Mu. pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati Thank you Jesus. yang hancur. Terima kasih penebusku yang kucinta, penyelamat yang kukasihi. Ku berterima kasih Kepadamu kepadamu ya Tuhan. kasih pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri Pulihkanku
jemaat yang sudah ditebus, sadari besar kasih-Nya atasmu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang tidak berubah waktu berjumpa dengan kasih-Mu. Engkau ubah hidup kami, Kau bentuk kami Tuhan. Dari hatimu nyanyikan syukur kasih-Mu bagi penebus, penyelamat yang sudah memberikan hidupnya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Jalan dalam kesia-siaan,
Engkau kerjakan buat kami di atas kayu salib. Sempurna dan lebih dari cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ini keputusan kami. Kami mau hidup bagi juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau bicara buat setiap kami Tuhan siang hari ini. Sore malam ini yang mengikuti ibadah secara online. Kami boleh diberkati Tuhan. Dan berkat itu datang buat kami dengan anugerah yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran juru selamat kami. Haleluya Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu itu kemenanganku. Selamanya besar setiamu, Tuhan hidup. Yesus Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya bahwa besar setiamu, Tuhan hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau menyatakan besar setiamu Tuhan, Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang besar atas hidup kami. Sebab ketika karya salib itu terjadi atas hidup kami, Engkau yang memulihkan hidup kami bersama dengan Engkau. Sehingga kalau hari ini kami boleh mengangkat tangan dan berkata, ya Bapa, ya Aba, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman buat kami pagi, siang, malam hari ini. Apapun yang kami dengar pagi hari ini berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini. Sebab kami mempercayai firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kiranya kami buka hati kami untuk kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Pada puasa semua kelihatannya nih ya, salumnya lemes saudara ya. Puji Tuhan saudara, kita sudah masuk di bulan yang ketiga, di bulan Maret ini. Dan tema di bulan ini adalah bicara tentang walking in reconciliation atau berjalan dalam pemulihan hubungan atau berjalan dalam rekonsiliasi. Sebab ini sangat penting buat setiap kita untuk kita memahami, saudaraku ya. Sebab ketika kita bicara tentang berjalan, berarti sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang hidup kita. Karena hidup kita adalah sebuah perjalanan. Saya waktu setir mobil, di depan saya ada truk bertuliskan begini. Hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian.
Oh, ya, hidup ini adalah perjalanan dan bukan pelarian. Jadi segala sesuatu harus kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa sepanjang kehidupan kita pasti mengalami kekecewaan, dikecewakan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, berjalan dengan bersama itu juga, maka kita sepanjang hidup kita melakukan yang namanya pemulihan dalam sebuah hubungan. Nah, saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18, jadi nanti firman Tuhan ini yang sepanjang kita baca adalah terjemahan baru jilid 2, saudaraku, karena ada beberapa penyempurnaan di sana tentang bahasa, tapi intinya adalah sama. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari kita baca dengan suara yang keras setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, firman Tuhan berkata yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, bahwa dalam kehidupan kita, saudara, firman Tuhan sudah menjelaskan bagi setiap kita bahwa ketika dosa masuk, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya yang terputus itu adalah sebuah hubungan. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Itulah sebabnya ketika Tuhan ada di Taman Eden, dia cari Adam bukan karena tidak tahu di mana Adam, tetapi ada sesuatu yang miss di situ. Ada sesuatu yang terhilang di situ, sehingga Tuhan cari dan dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Artinya bahwa dosa itu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian saudaraku dikasih Tuhan, inisiatif pendamaian itu selalu berasal dari Tuhan. Inisiatif bahwa hubungan itu dipulihkan, inisiatifnya dari Tuhan. Makanya waktu Tuhan cari Adam, Adam, di manakah engkau? Kemudian Adam berkata begini, aku telanjang, aku malu, sehingga Adam membuat tutup badannya dengan daun, saudaraku, dengan daunan jerami itu kemudian dia tutupkan itu ke badannya. Tapi Tuhan sebagai lambang dia membuat sebuah perdamaian di situ, bahwa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, kulit lembu, dibuatnya Tuhan untuk menutup tubuh mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian kalau saudara pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bagaimana inisiatif Tuhan selalu membuat perdamaian antara Tuhan dan manusia. Dan kemudian di dalam kitab-kitab mulai Keluaran, Imamat, ya, jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, baru Ulangan. Nanti kalau Bilangan selesai kita Ulangan, saudara, ya. Ya, dari kitab Imamat itu kemudian saudara baca di sana ada korban penebus salah, ada korban begini, ada korban begini, dengan sebuah tujuan bahwa hubungan manusia dan Tuhan itu dipulihkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mau sampai berapa hewan yang dikorbankan untuk sebuah pemulihan hubungan. Karena perjalanan kehidupan kita, sepanjang hidup kita, ya, kalau orang bilang begini, kita ini manusia yang tidak lepas dari luput dan salah. Ya, kalau kita mengikut perjanjian lama, saudaraku, aduh salah ngomong, kita bawa domba, kita sembelih sebagai korban penebus salah. Aduh aku kemarin berbuat gini, kita sembelih lagi korban untuk menebus kesalahan kita. Mau sampai kapan? Nah, kemudian inisiatif ini diambil oleh Tuhan dengan cara dia memberikan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal buat setiap kita, ketika dia mati di atas kayu salib. Salib adalah lambang dari pendamaian. Salib adalah lambang dari pemulihan hubungan. Ya, salib bukan bicara tentang bagusnya kalau pakai kalung begitu ya. Salib bukan bicara tentang sebuah hiasan. Boleh kalau saudara di rumah pakai kalung salib, di rumah ada salib, boleh. Tapi waktu saudara pandang salib itu, saudara harus melihat begini, bahwa hidup saya sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Artinya bahwa kita punya akses pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, dengan perantaraan Kristus
telah mendamaikan kita, ya saudara dan saya, dengan dirinya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, inilah inisiatif Tuhan. Caranya begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah yang berdosa kita. Ya, kalau dalam perjanjian lama, kalau orang menebus dosa, saudara, waktu dia bawa domba, bawa lembu, orang itu tumpang tangan di atas kepala domba dan lembu itu. Dengan tujuan begini, maknanya adalah gini, semua dosa kesalahan dari orang itu dialihkan kepada domba itu. Dan domba itu kemudian disembelih sebagai korban pendamaian bagi manusia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus melakukan itu buat kita. Firman Tuhan katakan Dia yang tidak mengenal dosa. Ya, Dia tidak kenal dosa, Dia tidak berbuat dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa kita ada padanya. Sehingga waktu dia berseru, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak sedang meninggalkan anaknya yaitu Yesus. Tapi karena dosa yang ada dalam tubuh Yesus, karena dosa dan pelanggaran kita, maka hubungan anak dan bapa saat itu terputus. Sehingga Yesus menyadari gini, ada sesuatu yang hilang, hubungan yang terhilang karena dia sedang memikul setiap dosa kita. Dan dia berseru, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena Allah sedang berpaling dari Yesus yang sedang menanggung semua dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Artinya begini, waktu Allah lihat hidup saudara, waktu Allah lihat hidup saya, Dia tidak lagi lihat saya sebagai pribadi. Tapi dia lihat Yesus yang saya percaya, yang berdiam di dalam diri saya. Sehingga waktu saya mengangkat tangan, bukan karena saya orang baik layak untuk mengangkat tangan. Bukan karena saya orang yang sudah sempurna, saya bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukan karena saya sudah orang yang sangat sempurna, sehingga saya bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan dengar doa saya, waktu Tuhan melayakkan saya untuk mengangkat tangan, karena yang dia lihat begini, ada Yesus sebagai pendamai antara saya dengan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita hidup dalam pendamaian ini, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus melihat bahwa Yesus yang ada di dalam diri kita, dialah yang Tuhan lihat supaya saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Dan ini hasil dari sebuah pendamaian. Firman Tuhan berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus, ya. Bukan jadi siapa yang jadi orang Kristen, bukan. Dia boleh saja orang Kristen, tapi kalau di dalam dirinya tidak ada Kristus, firman Tuhan katakan, ia bukan ciptaan baru. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi waktu Tuhan melihat kita, ada sesuatu perubahan yang Tuhan lihat atas kehidupan kita. Tuhan tidak lagi perhitungkan semua pelanggaran kita. Ya, pujian tadi mengingatkan kita, sejauh timur dari barat, tidak lagi diperhitungkan semua pelanggaran kita. Karena siapa? Karena Kristus. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, sekarang kita mau melihat kenapa penting untuk kita berjalan dalam pemulihan sebuah hubungan atau rekonsiliasi ini. 2 Korintus 5 ayat 20 katakan begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Rasul Paulus bicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dengan tegas dia berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Ya kan? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena ada sesuatu yang penting waktu kita mengalami sebuah pendamaian dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mendamaikan hidup kita dengan Tuhan? Karena Tuhan punya sebuah tujuan yang besar atas hidup kita. Yang pertama, karena waktu kita didamaikan hidup kita dengan Tuhan. Ya, hidup kita dengan Tuhan yang pertama, kita akan hidup di dalam perjanjian. Katakan perjanjian. Kita hidup di dalam perjanjian. Saudaraku dikasih Tuhan, makanya Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Hidup kita dengan Tuhan adalah sebuah perjanjian, sebuah ikatan perjanjian. Ya, firman Tuhan berkata begini dalam kitab Keluaran, ya. Kalau engkau tetap menyembah aku, maka akulah Tuhan. Dan kamu akan menjadi anak-anakku dan seterusnya. Ada sebuah perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yeskel 16 ayat 59 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan melakukan kepadamu, yaitu kepada setiap kita, seperti yang engkau lakukan dalam hal merepekkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Ya, ini kalau Tuhan ngomong begini. Aku akan lakukan kepadamu seperti engkau lakukan dalam hal apa? Meremehkan sumpah. Ya, kalau kita lihat gini, belajar. Ya, kita tidak sedang menghakimi bangsa Israel zaman dulu, tapi kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ya, sebab mungkin bangsa Israel dengan kita beti. 11-12 gitu ya. Cuma kita lihat, wah blek ya bangsa Israel. Ya belum tentu kita lebih baik dari mereka. Coba saudara bayangkan begini. Saudara ada di tengah-tengah padang gurun. Panas terik begitu saudaraku ya. Lagi haus-hausnya. Kemudian tidak nemu air gitu. Ya, apa kita kemudian lebih baik dari orang Israel berkata gini. Terima kasih Tuhan, engkau luar biasa dan ajaib, mujizatmu pasti terjadi. Ya kan? Pasti kita belajar begini, perkataan kita yang pertama, kita mungkin menggerutu, ngomel dan sebagainya. Memang panas saudara di padang gurun. Ya, sudah lama saya ke Israel, tahun 2016. Itu perpindahan musim. Ya, jadi dari musim dingin ke musim panas. Itu suhunya sudah paling dingin 16 derajat, paling panas 20-an sekian. Tapi namanya di padang gurun. Saudara, perjalanan karena kami mendarat di Mesir, saudara, jadi beberapa hari di Mesir. Perjalanan dari Mesir ke Taba, ke perbatasan Israel sana, Mesir dan Israel gitu, melewati padang gurun. Wih, panjang gini. Sekarang masih bagus, sekarang bagus. Kenapa? Banyak rumah-rumah di sana. Semakin jauh dari Kairo, dari Mesir semakin jauh, banyak rumah-rumah bagus. Kemudian tour guide kami ngomong begini, Pak, saudara semua, rumah-rumah yang bagus ini memang jauh dari kota, disediakan free. Ya, untuk pasangan-pasangan muda. Jadi kalau pasangan muda kepingin punya rumah gratis gitu, itu akan ditemukan. Rumahnya bagus saudaraku. Kenapa? Supaya di dalam kota tidak terlalu padat. Karena padat banget di sana di Mesir saudara ya, padat banget sehingga dia harus dipindahkan keluar. Jadi siapa yang mau ditaruh di sana gratis kasih. Gitu ya. Ada yang mau? Tapi di padang gurun saudara ya, di tengah-tengah gurun, wah kita jalan saudara. Di dalam bus itu kita lihat ini panas. Ya, saya rasa dingin. Karena di dalam bus ada AC gitu. Wah, panjang, kita lihat sepanjang jauh mata memandang semua gurun. Lihat gini, wow. Kemudian saya bayangkan gini, ini bangsa Israel zaman itu. Dia lewat padang gurun yang panas ini. Dan kemudian kami berhenti di sebuah pemberhentian di Mara, di sumur Mara itu di tempat air di mana bangsa Israel menggerutu. Saudara, bayangin ya. Itu suhu kita lihat sekitar 20-an derajat. Kami tidak bisa parkir dekat sumur Mara itu. Tidak bisa, agak jauh. Ya. Saya pun juga ngomong yang sama. Kok tidak bisa dekat sih? Jalan panas.
pas sampai di Mara itu sekitar jam 12 siang. Matahari di ubun-ubun gitu. Waduh, panas memang. Tapi anginnya dingin. Saya bayangin gini, bangsa Israel, jalan sepanjang hari, mereka berjalan dalam situasi yang seperti ini. Itulah sebabnya banyak kali mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan. Firman Tuhan kemudian ngomong, aku akan melakukan kepadamu seperti yang engkau lakukan dalam hal meremehkan sumpah. Coba saudara renungkan. Kalau Tuhan lakukan itu buat kita, kamu melanggar ya sudahlah. Sama-sama ya, satu-satu ya, kita sama-sama melanggar ya. Aku tidak akan tepati janjiku kepadamu. Selamat malam, begitu selalu ya. Ayat yang ke-60 yang kita suka. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku. Wow, saudara, waktu saya baca firman ini ada sebuah kata tetapi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata tetapi, berarti dia menggugurkan kalimat yang pertama. Ya, kamu ganteng loh, tapi, nah sudah, jangan lihat gantengnya, lihat dengar kamu ngomong apa setelah itu ya. Itu yang penting. Wih, kamu cantik hari ini, tapi, nah oke, ini abaikan, jangan besar kepala dulu, abaikan dulu, kamu mau ngomong apa, kan gitu ya. Karena kata tapi akan menggugurkan kalimat yang sebelumnya. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian kekal. Oh, ini Tuhan kita. Saya simpulkan dari Yeskiel 16 ayat 60. Dia tidak pernah menyerah dengan hidup saudara dan saya. Dia selalu mengingat perjanjiannya dengan hidup kita. Dia tunggu hidup saudara dan saya tetap ada. Dia tiap nanti tetap kesetiaan kita. Dia tunggu hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena dia terus mengingat perjanjiannya dengan engkau, dengan saudara dan saya. Mulai pada masa muda, dan aku akan meneguhkan berbagimu perjanjian yang kekal. Saudara ya. Kemudian ayat 62 katakan begini. Aku akan meneguhkan, kembali ditegaskan, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan tidak sedang menunjukkan superioritasnya, tapi dia sedang menunjukkan pribadinya, akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau janji-janji Tuhan belum digenapi dalam setiap kehidupan kita, mari kita renungkan. Bukan Tuhan lupa atas janjinya. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Dengan demikian, ayat 63. Engkau akan mengingat yang dulu dan merasa malu. Sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Ketika aku mengadakan pendamaian bagimu atas segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan. Jadi waktu kita ingat hidup kita dulu, waktu kita ingat segala perbuatan kita dulu, dan waktu kita lihat janji Tuhan, waktu kita lihat pribadi Tuhan, maka kita niat gini, aduh aku ini sebetulnya tidak layak. Aku sebetulnya tidak layak. Tapi kalau aku hari ini bisa datang dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Aku bisa mengangkat tanganku dan berkata, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Itu karena apa? Perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Supaya saudara dan saya tidak kembali kepada masa lalu kita. Itu tujuan Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya lihat ke belakang dan ternyata, wow, kita kembali ke masa lalu kita. Apa yang dilakukan Tuhan di padang gurun dengan sebuah tujuan supaya bangsa Israel tidak kembali ke Mesir. Tuhan terus teguhkan perjanjiannya supaya mereka tidak kembali ke Mesir. Supaya mereka melihat segala perbuatan Allah yang besar atas kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Allah mau hidup saudara dan saya mencapai tujuan ilahi, mencapai destiny ilahi, maju, tidak lagi melihat ke belakang. Makanya waktu Yesus berkata kepada seorang perempuan yang didapati bersinah, yang dihadapkan kepada Yesus. Yesus ngomong begini, pergilah, aku tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak lagi ingat, oke, kamu begini, oke, sekarang kamu pergi. Tapi jangan balik. Gitu saudara, pergi aja, pergi. Saudaraku, supaya kita tidak melihat masa lalu kita, tapi kita menatap masa depan kita.
Amin. Masa lalu kita boleh gagal, masa lalu kita boleh kelam, masa lalu kita boleh amburadul. Tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik kalau kita berjalan di dalam perjanjiannya. Makanya tetaplah kita berjalan dalam perjanjian Tuhan. Karena waktu kita tetap berjalan, waktu Tuhan sudah mendamaikan kita dan kita berjalan di dalam jalan pendamaian itu, maka saudara dan saya berjalan di dalam perjanjiannya. Kalau kita berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan, saya percaya janjinya itu adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Roma 8:16-17 katakan begini. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi waktu kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, ini yang terjadi buat kita. Saudara dan saya adalah anak. Amin. Anak. Saudara dan saya bukan keponakannya Tuhan. Bukan. Saudara dan saya bukan tetangganya Tuhan, bukan. Saudara dan saya bukan hamba pelayannya Tuhan, bukan. Saudara dan saya posisinya adalah kita adalah anak. Kalau anak, dia akan jadi ahli waris. Maksudnya, ya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya. Nah, ada kalimatnya lagi, bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ini janjinya. Saudara dan saya anak. Makanya apapun yang terjadi datang sama Tuhan. Seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Bapak. Ya, jadi doa itu bukan persoalan bagus-bagusan kata. Saudara. Karena doa itu bicara hubungan. Ya, bicara hubungan. Ya, nanti ini Glory kalau udah gede itu kalau minta apa-apa sama papanya tidak ngomong gini. Yang terhormat Bapak Eko Haryono, izinkanlah anakmu ini, Gloria Elia Haryono, memohonkan sesuatu kepada Bapak yang terhormat. Anak sopo gitu saja. Anak sopo kok koyok ngene. Sopo sing ngajarinya? Apa yang terjadi anak ini, Pak? Aku lapar, Pak, aku butuh. Kamu butuh, Nak ya? Oke. Doa ya, Nak. Nanti Papa kerja, Papa usahakan gini. Kita akan mengusahakan itu kita sebagai orang tua jasmani. Tapi hubungannya adalah anak. Ya, hubungannya bukan seperti tetangga. Om, gimana kabarnya, Om? Boleh enggak Om saya numpang? Enggak. Ya, anak. Karena anak itu akan menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam pendamaian dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Maka yang pertama kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Kita akan menjadi ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Dan Roma 9 ayat 7 dan 8 katakan begini. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi ya, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ya, jadi bukan karena keturunan, saudara. Ya, makanya kita perhatikan saudara dalam keluarga. Anak kita jadi Kristen bukan karena keturunan. Memang kepada akhirnya kita belajar memperkenalkan Kristus yang ada di dalam diri kita kepada anak kita. Supaya ya kita semua bukan anak-anak Allah secara jasmani. Adalah anak-anak Allah karena perjanjian. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Bahkan saya dilahirkan dari orang tua yang sejak masa mudanya sudah melayani Tuhan jadi majelis gereja. Ya, jadi waktu saya lahir itu saya tidak nangis, tapi saya gini, haleluya, haleluya, gitu saya. Saya jadi Kristen. Di akte kelahiran Kristen karena keturunan. Tapi ketika saya mengambil keputusan
Saya sadar keputusan itu saya harus ambil. Yesus itu Kristus dan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, bukan karena keturunan. Maka saya memutuskan untuk saya hidup bersama dengan Tuhan. Saya putuskan, kemudian saya dibaptis. Waktu saya mengambil keputusan ini, maka saya jadi anak Allah bukan karena keturunan, tapi karena perjanjian saya dengan Tuhan. Ya, tapi memang saya punya orang tua dan saya punya keturunan secara jasmani. Tapi artinya bahwa saya disebut anak Allah bukan secara jasmani, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari ajar keluargamu, anak-anakmu, siapapun untuk terus mendekat dan melihat perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, melihat perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, penting kita memahami berjalan dalam sebuah pemulihan, karena waktu hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka hidup saudara dan saya hidup di dalam perjanjian. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, hidup dalam berkat. Katakan berkat. Katakan berkat. Yang semangat saudara berkatnya, karena ini kita bicara berkat sekarang ya. Oke, nah hidup yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan akan berdampak bagaimana kita dalam hidup bersama dengan orang lain. Ya, berkat ini yang pertama kita terima jadi ahli waris karena kita ini ada hubungan kita dengan Tuhan dan janji-janji Tuhan berlaku atas hidup kita. Karena saudara dan saya ada perjanjian dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, karena kita hidup di dalam berkat, maka dalam proses pemulihan hubungan kita dengan Tuhan akan berdampak bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, katakan begini. Nyanyian siarah dari Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Yang pertama katakan gini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Ya. Kata rukun saudaraku itu mengandung sebuah makna begini, kita bisa saling menerima seorang akan yang lain. Karena waktu kita disebut dengan rukun bukan berarti kita tidak pernah bertengkar. Waktu kita disebut dengan rukun bukan berarti kita tidak ada sebuah perbedaan pendapat. Tapi bagaimana kita merespon dari perbedaan pendapat, merespon dari berbagai macam perselisihan, maka kita akan tetap bertahan di situ. Makanya firman Tuhan katakan, hidup saudara berdiam bersama dengan rukun. Saya teringat dengan salah satu cerita anak rohani kami. Dulu saudara cerita kepada istri saya, dia ngomong, aku seneng loh kalau lihat Kak Ben sama Cece itu lagi ribut. Waduh, senengnya di mana ini ya? Gitu ya. Berbeda pendapat, bla 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 bla. Ya, karena kami ini sama-sama dari timur, kadang suaranya agak sedikit tinggi. Kemudian dia begini, karena dia tidak pernah melihat sebuah gambar tentang hubungan suami istri. Ya, karena dia dari keluarga broken home gitu, saudara, dia lihat. Tapi ketika ada sebuah perbedaan, bagaimana kami menyelesaikannya dan kemudian bagaimana kemudian kami ketawa. Oh kayak gitu ya, anak ini hampir-hampir saja dia memutuskan untuk tidak mau berumah tangga. Karena apa? Dia trauma. Dia lihat bagaimana orang tuanya, papanya memperlakukan mamanya, mamanya memperlakukan suaminya begitu. Dia lihat begitu, tidak ada sebuah gambar. Tapi waktu kita bicara bahwa hidup berdiam bersama dengan rukun, bukan berarti tanpa perselisihan, bukan berarti tanpa perbedaan pendapat. Tapi bagaimana kita merespon semuanya ini dan kemudian kita tetap menerimanya dan kita berjalan bersama. Makanya firman Tuhan katakan, apabila saudara berdiam bersama dengan rukun. Ya, jadi kalau rukun itu bukan tapi hatinya meropok ya. Hatinya itu panas. Dan dia kadang-kala begini, mencari sebuah kesempatan kapan dia punya kesempatan dan waktu untuk membalas. Itu seperti bom waktu yang meledak. Bom. Ya, makanya rukun artinya gini, luar dalam itu tidak ada apa-apanya ya.
seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu saudara dan saya hidup rukun, suami istri, orang tua anak, semuanya rukun, jemaat rukun. Saudaraku, firman Tuhan katakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Diperintah lo sama Tuhan. Saudara tidak perlu ngemis-ngemis, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan kirim berkat Tuhan. Buka pintu gerbang yang timur utara, kirim berkat. Tapi waktu kita jalankan kebenaran firman ini, kita hidup rukun bersama. Firman Tuhan ke sana, Tuhan ngomong ini, hei berkat, ke sana pergi itu. Ya kan? Ke sana berkatnya ngomong, yes bos, siap. 86, laksanakan. Dia pergi, dia memberkati kehidupan umatnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, maka waktu kita bicara tentang ini, hidup rukun berarti kita tidak lagi bicara tentang diri kita. Karena sumber konflik terbesar dalam setiap hubungan adalah mementingkan diri sendiri. Roma 15 ayat 5 dan 6 katakan begini. Oh, ini ayat hilang satu. Oke, saya baca dulu yang ini. Yakobus pasal, boleh diganti multimedia. Yakobus 3 ayat 16 sampai 18. Ya, Yakobus 3 16 sampai 18. Wah, hilang satu ayat saya. Oke, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi waktu kita hanya gini, yang penting aku, yang penting ini, kekacauan terjadi. Oke, 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 18. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, jadi kalau dalam terjemahan TB2 katakan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Jadi waktu kita bisa menerima seorang akan yang lain, boleh diganti sudah. Saudaraku, ini yang terjadi, bahwa buah-buah itu lahir dalam setiap kehidupan kita. Tapi di mana ada kepentingan diri sendiri, ada iri hati, firman Tuhan katakan disitulah sumber segala kekacauan. Roma 15 ayat 5 dan 6 katakan begini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Wow, saudara gini, untuk hidup rukun, waktu saya baca ayat ini, itu sebetulnya bukan 100% usaha kita. Kita tidak mampu, saudara. Ya, dalam setiap hubungan, kita selalu bicara tentang gini. Orang harus memahami saya. Orang harus memahami saya. Ya, sulit untuk kita belajar untuk bagaimana memahami orang lain. Ya, apalagi di dalam tanda kutip kita sedang ada sesuatu gitu, saudara, untuk mengutamakan orang lain. Oh, tunggu dulu. Saya pun masih banyak gitu, saudara ya. Tetapi begini, untuk hidup rukun, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Artinya gini, kekuatan Allah yang tidak ada pada kita itu diberikan kepada kita. Makanya firman Tuhan katakan gini, Allah sumbernya, semoga Allah yang adalah, ini menunjukkan kata pribadi. Semoga Allah yang adalah Allah pribadi, dia adalah sumber dari ketekunan dan penghiburan.
Kemudian dia yang memberikan kerukunan itu, memberikan kerukunan itu kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kita semua memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sahabat bilang kita tidak sanggup. Makanya kasih karunia diberikan kepada kita untuk dapat hidup rukun. Nah ya, jadi yang terpenting dalam hidup kita ini, ada kemauan dulu, maka Tuhan itu yang menolong kita. Langkahnya adalah, langkah pertama adalah kemauan kita, langkah selanjutnya adalah Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang ketiga, waktu kita berjalan dalam damai, memulihkan sebuah hubungan, saudaraku, yang ketiga adalah menjadi dampak. Katakan menjadi dampak. Menjadi dampak. Ya, menjadi dampak ini saudaraku, karena hidup yang berdampak adalah akibat dari pribadi yang dapat menerima atau berdamai dengan diri sendiri. Jadi waktu kita ini yang pertama, Tuhan memulihkan hubungan kita. Yang pertama yang terjadi adalah kita hidup dalam perjanjian karena hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ya, sama seperti Adam dan Hawa, hubungannya dipulihkan. Hidup saudara dan saya dipulihkan sehingga kita hidup di dalam perjanjian. Waktu kita hidup didamaikan, maka waktu kita melihat orang lain, maka kita mementingkan orang lain sehingga kita hidup rukun bersama dengan orang lain. Dan yang ketiga menjadi dampak itu waktu kita bisa melihat dan berdamai dengan diri sendiri, dengan diri kita. Ya. Oke, ini visi gereja kita. To be rock, menjadi to be representative of Christ's kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri dulu? Ya, seorang utusan duta besar Indonesia, saya pastikan mereka dipilih karena mereka bisa memahami bangsanya. Karena bisa dia melihat bangsanya. Sekalipun ada banyak tagar hari ini, hashtagnya Indonesia gelap. Tapi waktu orang itu diutus menjadi duta besar bagi Indonesia, mereka akan melihat gini, mari investasi ke Indonesia. Indonesia aman untuk investasi. Saya jamin bahwa waktu engkau berinvestasi di Indonesia, engkau akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia selalu melihat itu, Indonesia bukan hashtagnya lagi. Dia tidak melihat Indonesia gelap. Tapi Indonesia adalah Indonesia yang penuh memberikan pengharapan bagi setiap orang yang berinvestasi. Kenapa? Karena dia bisa berdamai. Kalau saudara dan saya berdamai dengan diri sendiri, maka saudara, Tuhan persiapkan kita menjadi perwakilan kerajaan Allah, membawa dampak lewat setiap kehidupan kita. 2 Korintus 5:20 katakan begini. Ya. Tadi 2 Korintus katakan kami adalah utusan Kristus sebab Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Ya. Jadi Rasul Paulus ngomong jadi kami ini adalah utusan Kristus sebab Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Ya, Tuhan menasehati itu tidak langsung ngomong begini. Wahai Jacqueline, dengarkan nasihatku. Enggak. Dia pakai orang lain. Wahai Jeremy, dengarkan suaraku. Aku mau menasihati engkau. Enggak, Tuhan pakai orang lain. Dan kita akan lihat gini. Oh, nasihat itu baik buat setiap kita. Makanya firman Tuhan kata, jadi kami adalah utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kamu. Saudaraku, di akhir khotbah ini, saya mau bicara tentang pemulihan hubungan menjadi dampak. Itu kita bicara tentang Onesimus. Filemon 1:9-11 katakan begini. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus. Ya. Onesimus ini ada seorang hamba, seorang budak dari seseorang namanya Filemon. Ya. Karena melakukan kesalahan, saudara Onesimus, ya, ada yang bilang mencuri, ada yang bilang begini dan begitu, sehingga dia melarikan diri dari rumah tuannya. Ya,
Rumah tuanya di Kolose, dia pergi, saudaraku. Dan kemudian pada akhirnya Onesimus ini menjadi DPO. Ya, jadi diincar dan dicari, saudaraku. Mana-mana disebar, cari dan tangkap. Dan kemudian Onesimus ini ditangkap di Roma dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dan di dalam penjara Onesimus bertemu dengan Paulus. Ya, disitulah kemudian Paulus, saudaraku, mendidik, mengajar dan lain sebagainya kepada Onesimus. Sehingga Onesimus, saudaraku dikasih Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Ya. Kemudian ayat 9 katakan, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus. Jadi Paulus ditahan sekian tahun bukan karena korupsi, oplos pertamax, bukan, saudara ya, tapi karena Kristus, ya. Mengajukan permintaan kepadamu. Ya, dia menulis surat kepada Filemon, dia mengajukan suratnya kepada Filemon. Dia berkata gini, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon supaya ini, dia ngomong, Onesimus bukan lagi orang sesama tahanan. Tapi dia begini, dia adalah anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Ayat 11, perhatikan baik ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagi kamu. Ya, yang pertama budak. Budak itu semau gue lah. Ya, budak itu sama dengan barang. Seringkali kalau saya lagi tidak pakai ini, tidak mau butuh ini, saya mau buang tempat sampah, saya mau kasihkan orang lain, terserah. Itu budak. Yang pertama sudah budak. Ya. Yang kedua, dia lakukan pelanggaran. Waktu dia lakukan pelanggaran, apa artinya budak? Ya, sudah budak, lakukan pelanggaran, sudah selesai. Ya, kalau barang itu sudah tidak berguna lagi. Makanya firman Tuhan katakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Paulus bisa melihat sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan Onesimus. Ya, seorang yang dilahirkan dari budak, kalau dia memang dari kecil adalah anak seorang budak, untuk merubah sebuah mindset bahwa dia adalah orang yang sudah dimerdekakan, bahwa dia harus seperti ini, itu sangat sulit. Kenapa? Karena dari kecil mungkin ditanamkan sebuah perkataan, kamu budak, kamu budak, kamu budak, kamu budak. Tidak ada lagi kata merdeka, merdeka. Tidak ada budak, budak hanya melakukan kehendak dan perintah. Budak. Makanya saudaraku ada sebuah statement begini, lebih mudah Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir daripada Tuhan mengeluarkan Mesir dari hidup orang Israel. Butuh waktu yang begitu lama. Bahkan waktu di padang gurun pun, angkatan orang yang keluar dari Mesir, itu semua mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Karena Alkitab ngomong gini, karena jiwanya lain. Artinya ada sebuah perubahan dalam hidupnya. Makanya Onesimus ini mengalami sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Dia bisa menangkap apa yang Rasul Paulus ajar selama mereka ada di dalam penjara. Ya, jadi saya yakin gini, di dalam penjara Paulus tidak merenungi nasibnya. Betapa malang nasibku. Gitu ya. Masuk penjara karena Kristus. Dia lihat sebuah kesempatan di situ. Dia bagikan nilai, dia bagikan kehidupan. Dan dia tangkap Onesimus, katakan gini, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Mari kita mau melihat sekarang. Hidup saudara dan saya. Hidup secara pribadi. Ya, mungkin orang bilang apa tentang kehidupan kita. Tapi waktu saudara sudah didamaikan dengan Tuhan, mari kita melihat sebuah sudut pandang seperti Tuhan memandang kita. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah anak. Saudara dan saya memiliki sebuah kehidupan yang sangat berharga. Jangan sia-siakan hidup yang sudah berharga. Hidup yang sudah diberikan secara sedemikian rupa oleh Tuhan. Memang kita ini tidak berguna dulu.
Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Artinya begini, hidup saudara memiliki arti bagi orang lain. Itu kalau kita bisa melihat diri sendiri didamaikan dengan Tuhan. Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan akan berdampak. Waktu kita lihat orang lain, hidup kita bisa jadi dampak. Menjadi dampak bukan sesuatu yang besar, tetapi dari hal yang kecil kita bisa banyak lakukan. Ya, pengertian-pengertian yang sudah Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kita, mari itu kita akan genapi dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhir kehidupan Onesimus, ya, sejarah mencatat gini, Onesimus adalah salah satu pemimpin gereja yang ada di Efesus. Wow. Waktu saya pelajari siapa Onesimus, saudara, saya terkagum ini. Yang pertama, dia budak. Dia melakukan kesalahan fatal. Sebagai seorang budak, dia melakukan kesalahan fatal. Sehingga dia lari dan jadi buronan. Kalau budak lari, saudaraku, saya renungkan begini. Kalau dia lari ya sudahlah, apalagi dia budak. Kenapa dia harus dikejar? Dari Kolose, dia ditangkap di Roma, dimasukkan ke penjara. Berarti, saya renungkan begini. Berarti Onesimus ini punya sebuah kesalahan yang bukan cuma besar. Besar. Sehingga harus diperhitungkan, harus dikejar. Saudaraku dikasih Tuhan. Tidak ada arti. Tapi waktu Onesimus hidupnya dipulihkan. Dia lagi gini. Memang aku dulu budak. Aku dulu melakukan sebuah pelanggaran yang besar. Aku tidak berharga. Aku tidak berguna. Tapi sekarang. Lewat kehidupannya, lewat mentoring yang kuat bersama dengan Rasul Paulus, hidupnya diubahkan sehingga dia bisa melihat hidupnya. Dan pada akhir hidupnya, dia adalah salah satu pemimpin gereja yang ada di Efesus. Artinya, setiap saudara punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Artinya kita tidak sedang bicara tentang sebuah posisi. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu bukan bicara posisi. Tapi bagaimana hidup kita menjadi dampak bagi sekitar kita. Walking in reconciliation bicara tentang 3 hal. Waktu kita memahami pentingnya berjalan di dalam pemulihan hubungan dalam rekonsiliasi ini, kita hidup dalam perjanjian. Ya, perjanjian kita dengan Tuhan itu kekal. Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, dia tidak gini, aduh sorry ya, aku lupa. Enggak. Memorinya Tuhan itu sangat kuat. Ya, saya aja ya kalau janji sama orang saya tulis di kalender supaya ada pengingat. Itu aja kadang masih lupa, masih luput. Kalau tidak ada bunyinya deringnya gitu, aduh lali, sorry. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Jadi waktu kita hidup di dalam perjanjiannya, kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Kita berjanji-janji Tuhan berlaku dalam hidup kita. Yang kedua, waktu kita berjalan dalam rekonsiliasi ini, kita hidup dalam berkat. Artinya waktu kita terus membangun hubungan kita dengan sesama kita, kita hidup rukun, saudaraku ya. Bertengkar boleh, berdamai lagi, beda pendapat boleh, tapi kemudian kita bisa saling menerima seorang akan yang lain. Rukun, diam, artinya gini, tidak meninggalkan kerumunan itu, tidak meninggalkan tempat itu, tetap ada di situ, tetapi hidup rukun bersama. Maka firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kesana enak. Kalau sudah apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, semua manut. Waktu angin badai yang besar, Tuhan ngomong gini, badai diam dan tenanglah. Nggih Gusti, sep. Seketika danau itu tenang. Orang ngomong gini, siapa orang ini? Sehingga badai pun tunduk kepadanya. Apalagi cuma berintan berkat. Berkat pergi ke rumah Pak Sigit, berkat pergi ke rumah Pak Vero, berkat pergi ke rumah jemaat GBI Rock Jember. Wah saudaraku, asik jedara, siap-siap gudu, wah diberkati semuanya, amin. Dan yang ketiga, hidup saudara dan saya menjadi dampak. Karena kehidupan kita, Tuhan selalu bicara, tidak bicara tentang diri kita. Waktu hidup kita dipulihkan, hidup kita bisa menjadi dampak. Waktu hidup Onesimus dipulihkan, dia tidak bicara lagi tentang dirinya. Oh, aku dikembalikan ke rumah Filemon untuk jadi budak lagi. Aku yang penting sudah didamaikan. Filemon tidak lagi marah karena Rasul Paulus menanggung. Kalau ada hutangnya, Filemon ada hutang kepadamu, tanggungkan itu kepada aku. Artinya bahwa bukan hanya bicara
Onesimus bebas hutang, dia kembali ke rumah tuannya. Tapi kita lihat, Onesimus hidupnya diubahkan dan dia hidupnya menjadi berkat. Dia bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Jadi kekasih Tuhan, mari kita sama-sama sepanjang hidup kita berjalanlah di dalam rekonsiliasi. Berjalan, kita mungkin lagi marah sama Tuhan karena janjinya ditepati. Tenangkan hatimu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berdamai Tuhan, ini aku ampuni Tuhan, ampun Tuhan, damai lagi sama Tuhan. Sesama, bersama-sama dengan sesama kita, saling menghargai, saling menghormati. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan yang ketiga, hidup saudara dan saya berguna, jadi dampak. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang buat kami pagi hari ini. Apa yang seharusnya hamba-Mu sampaikan dari Engkau, sudah hamba-Mu sampaikan. Dengan keterbatasan komunikasi Tuhan, hamba-Mu terus berdoa, meminta kepada-Mu Roh Kudus, menolong kami, membantu kami, untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan beberapa saat, 1 menit ini, renungkan kehidupan kita. Renungkan. Kalau ada kemarahan-kemarahan, mungkin kau marah sama Tuhan. Karena engkau kecewa, engkau berdoa sudah sekian lama, sepertinya Tuhan tidak jawab doamu. Teduhkan hatimu. Janji Tuhan itu kekal. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sedetik pun dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kedua, renungkan. Kalau engkau ada kemarahan-kemarahan, engkau sebagai anak kepada orang tua kepada anak, kepada rekan. Kalau ada kemarahan-kemarahan, teduhkan hatimu. Perselisihan boleh ada, tapi jangan pernah izinkan hidupmu dikuasai oleh perselisihan. Karena dengan demikian, kita sedang menutup pintu berkat Tuhan. Renungkan dirimu. Berdamailah dengan dirimu. Apapun keadaanmu, keriting rambutmu, lurus rambutmu, hitam kulitmu, putih kulitmu, tinggi badanmu, pendek badanmu, engkau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat secara fisik dalam hidup kita. Tapi dulu Tuhan lihat secara personal dalam hidupmu. Bahwa engkau sangat berharga. Engkau berguna kata Tuhan bagi kerajaanku. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat jemaatmu GPI Rock Jember ini. Baik yang beribadah secara onsite maupun online dimanapun mereka berada. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan dalam pendamaian yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam jalan yang sudah Engkau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami berjalan di dalam pemulihan hubungan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Oke, kalau sudah semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Salibnya, Amin. salibnya teramat mulia.
bahwa lewat karya salib Tuhan, salib yang sangat mulia, Dia yang mendamaikan hidup saudara dan saya dengan Tuhan. Yes. Amen. Mari sekali lagi katakan salibnya. Dalam perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Mari kita baca bersama-sama dengan dimulai kata aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami melakukan sakramen ini. Mari kekasih Tuhan angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan. Tubuhnya dipecah-pecahkan, tubuhnya dihancurkan. Supaya setiap kehidupan yang hancur dipulihkan. Dan Dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Cawan ini, darah Kristus adalah lambang dari meterai yang dimeteraikan buat setiap kita. Waktu darah tercurah mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dia menutup setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak lagi diperhitungkannya. Dan lewat darahnya, saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari beberapa saat, 2-3 menit ke depan ini bersyukur kepada Tuhan. Ekspresikan rasa syukurmu kepada Tuhan. Kami sudah berkemenangan. Ekspresikan. Kalau kau hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, katakan itu keluar dari hatimu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Karyamu ajaib, karyamu besar. Yesus, kau selamatkan Tuhan. Kau selamatkan, kau tebus hidupku, kau buat hidupku
bangga punya Allah seperti Engkau. Takkan pernah ku lepaskan Engkau pun seumur hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Supaya dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau, kami terus mengingat akan korban-Mu yang besar atas hidup kami. Engkau selalu melihat hidup kami dan membuat hidup kami berharga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan biarlah lewat perjamuan kudus, kami terus mengingat akan kebaikan, terus mengingat akan korban-Mu yang besar dan ajaib atas hidup kami. Meteraikan sudah semua yang sudah kami buat Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja. Selasa, 4 Maret 2025, pukul 7 malam. Bertempat di Prom Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gempita Rock Jember 2025. Di tahun ini kita akan membagikan 85 paket, dengan masing-masing paket bernilai Rp100.000. Bagi saudara yang berminat untuk turut berpartisipasi dalam dana, Anda dapat transfer ke rekening BCA atas nama GB Rock Jember 0247777331. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Benny Kristanto. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Februari, yaitu Valentina, Pandi Sitinjak, Bapak Ishak Latif, dan Bapak Vero Effendi. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang berulang tahun di bulan Februari. Yosua Mungkin ada nama yang tidak Yosua ulang tersebutkan. tahun, saya tahu, tanggal Bisa 4 Februari. maju. Maju. Yosua ulang tahun. Nah, Ayo Pak Valentina, Vero. Ayo. Loh, Pak Vero. lupa ya kalau ulang tahun. Pandi. Masih kita ulang tahun ya? Valentina. Masih Tadi kita udah ulang tahun. disebutkan. Valentina.
Oke, yuk semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat saudara kita yang berulang tahun ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat keluarga kami yang Tuhan tambahkan usianya. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan yang menyertai langkah mereka, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Dan di hari-hari yang ke depan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib terus menyertai hidup mereka. Sehingga hidup mereka adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan menyertainya. Dan di hari, dengan bertambahnya usia, kami percaya Tuhan akan memakai hidup mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami melepaskan berkat dari atas, dari Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus, tercurah dalam hidup mereka sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Baik Bapak Ibu Saudara, Gembala dan Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Saudari Alicia Elvina. Kepada nama yang saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kita semua dapat mengenal saudara lebih lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita yuk. Karena mereka adalah anak-anak raja. Aku anak raja, Oke. aku anak raja, Oh iya. aku anak raja, Asik. aku anak raja, Oke. aku anak raja, Oh iya. aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara boleh berdoa bagi putra-putri saudara. Mari jemaat ulurkan tanganmu, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, kami bersama jemaatmu di tempat ini Tuhan, mengamenkan apa yang orang tua doakan bagi putra-putrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa kecil mereka mengalami kebaikan demi kebaikan yang daripadamu Tuhan. Perlindunganmu itu sempurna buat anak-anak kami Tuhan. Engkau yang memberikan tumbuh kembang mereka Tuhan, sesuai dengan kapasitas mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, di waktu mereka sekolah, Engkau terus yang menambahkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terbaik itu ada buat anak-anak kami Tuhan. Dan Kau juga yang memberikan orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang cinta takut akan Kau Tuhan, yang terus memimpin, membimbing anak-anak kami, cinta takut akan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak kami ini berada Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Saya minta waktu sejenak buat Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu saya mengikuti Rakerda kedua WBI Jawa Timur, dan sehubungan dengan pelayanan generasi itu juga ada di dalam include di dalamnya, termasuk bagian pelayanan dari WBI. Dan saya pikir bukan hanya WBI yang perlu dengar ini, tetapi semua jemaat Tuhan yang terdiri dari orang tua,
lalu juga ada pemuda dan juga ada remaja di dalamnya. Kami berdua sebagai selaku gembala mendorong, memotivasi saudara bahwa kita menghadapi sebuah era, sebuah zaman di mana banyak perubahan yang dengan sangat cepat saudara. Dan kita kemudian kalau kita para orang tua dan juga yang sudah dewasa yang usia 18-19 tahun ke atas, yaitu para mahasiswa dan mahasiswi, kita tidak boleh lengah saudara, bahwa kedisiplinan rohani itu adalah hakikatnya sangat mutlak dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi gereja ini tidak mengesampingkan akademis. Sekolah itu tetap harus diseriusi. Itu sebabnya bahwa di KMKM, di Komsal, di KK kita dan juga termasuk di KK yang para orang tua di dalamnya, kita adalah orang tua yang bukan mengabaikan secara akademis. Itu sangat penting saudara. Tetapi saudara tidak boleh lupa bahwa dengan perkembangan zaman dan segala sesuatu yang dengan berubah dengan cepat, itu dapat merubah kalau tidak waspada, bisa merubah dari goal yang namanya life goal. Ini orang-orang muda sering ngomongin gitu ya, life goal, tujuan hidup. Nah jadi mari dorong anak-anak saudara di Rocky ya, kemudian yang SMP SMA ada komunitas kerajaan Yeriko, dan juga ini yang di komunitas kerajaan Hebron ya, ada sebagian besar yang tidak tinggal bersama dengan orang tua, itu harus memacu diri, harus waktu lagi bad mood, waktu lagi orang bilang aras-arasan gitu, mesti mendorong saudara. Karena ternyata kemudian pilihan ibadah misalnya bukan soal ibadah pagi atau ibadah sore. Ternyata kemudian orang memilih itu karena misalnya ibadah sore karena malas bangun pagi gitu. Jadi bukan karena sebuah keadaan misalnya ada kegiatan sekolah dan juga di kampus yang memang waktunya bertepatan dengan ibadah gitu saudara. Terkadang bukan karena itu, tapi karena jatuhnya, karena tidak mau mendisiplin dalam kehidupan pribadinya, artinya melawan kemalasan. Jadi mari saya wajib untuk saya menyampaikan ini, dan keputusannya ada pada saudara sebagai orang tua. Gitu saudara ya, dan juga kepada saudara rekan-rekan muda, anak-anak muda di tempat ini juga, terutama itu tadi para orang tua dari sejak dini tentu saudara. Makanya dari sejak umur sedini mungkin kita membangun kedisiplinan rohani di rumah, mulai dari rumah, jangan lupa dari rumah. Mesbah bersama, doa makan saudara ya, dan itu hal-hal yang kemudian bisa kemudian saudara kembangkan. Saudara mendorong mereka semangat untuk di Rocky beberapa waktu yang lalu dari Ibu Komang, Kak Komang saudara. Juga memotivasi kepada para orang tua untuk concern kepada anak kita menghafal ayat saudara ya, karena itu sangat penting dan sangat fundamental dalam hidup kita. Saudara bersemangat, generasi muda kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Masa muda mereka cemerlang bukan karena IQ saja, tetapi lebih daripada itu, karena anak-anak kita mengenal Allahnya. Tuh yang amin cuma berapa orang? Amin. Mari bangkit berdiri, warga kerajaan Allah, salam kanan kiri depan belakang saudara, tetap permuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita doa berkat, kita akan membawa persepuluhan kita. Oke, kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Maret ini. Saya percaya bahwa apapun keadaan kita, kalau kita masih bisa ada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, penyertaan Tuhan. Pekerjaan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kalau sampai hari ini kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa persepuluhan kami. Hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami membawa persepuluhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai tanda
syukur kami, sebagai tanda kami mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhanlah sumber berkat atas hidup kami. Tuhan yang sudah memelihara kami, menjauhkan belalang pelompat dalam kehidupan kami, sehingga kami menikmati yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan kami dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akhir ibadah ini sempurnakan ibadah kami. Kami percaya dengan kehadiran-Mu sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Hidup kami dipulihkan karena kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami. Terima kasih sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan bagi tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Memberkati persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat Gempita, buat Paskah Tuhan. Kami menabur bukan sebagai sebuah beban, tapi karena kami tahu sukacita Allah melampaui segalanya, sehingga hati kami meluap dengan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah kemenangan yang dari Tuhan yang turun atasmu, sehingga hidupmu disertai oleh Tuhan, langkah-langkahmu disertai oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Hikmat Allah menolong engkau. Bahkan setiap kesukaran-kesukaran, kami percaya Tuhan yang membuka pintu bagimu. Yang berabad-abad tertutup atasmu. Engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Engkau melihat masa-masa sukar bukanlah sebuah masa-masa yang sulit bagimu, tapi disitulah Tuhan akan menyatakan kehendaknya atasmu. Tuhan akan menyatakan berkatnya atasmu. Lihatlah aku, kata Tuhan, aku Tuhan Allah yang mengikat perjanjian dengan engkau, dan perjanjianku adalah perjanjian yang kekal. Terimalah kuasa ini, terimalah berkat yang turun atasmu, yang menyertai engkau. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seluruh bakul tempat adonanmu. Terima kasih Bapa yang baik, dan aku Tuhan mengurapi dan mengutus engkau dimanapun engkau berada untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Berkat dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun mengalir atas hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati semua berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.